Tapi gara-gara kasus daycare itu kan orang tua jadi banyak banget yang tau lah, Ya, jadi khawatir. saya sampai diundang ke acara pertemuan warga untuk menjelaskan. Kalau untuk dinas ya mungkin kalau boleh berbicara ekstrim ya, ada izin itu juga nggak jaminan kok akan menjaga kualitas gitu ya. Halo teman Gemari, balik lagi bersama kami di podcast Gemari Academy, podcast yang khusus membahas pendidikan anak usia dini dan juga dengan metode Montessori maupun secara neuroscience. Hari ini spesial karena satu, saya sendirian ditemani sama bintang tamu kita, tidak ada Bapak Chandra Tejo. Oke, kita ada bintang tamu spesial, ini adalah teman saya zaman kuliah. Kita kasih waktu deh buat perkenalan diri dulu, silakan. Oh iya, halo selamat siang Sobat Gemari. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fajr Prastuti. Di sini ya betul saya adalah sahabatnya Mbak Belinda. Udah lama loh kita Udah ketemu lama ya. bener, udah lama. Jadi sahabat teman kuliah, kemudian kemarin sempat terhubung lagi ya, akhirnya lewat sosmed, terus kok ternyata sama-sama di Jogja dan kayaknya punya passion nih di bidangnya sama ya, tentang anak usia dini. Di sini saya sebenarnya kalau soal pengalaman nggak begitu banyak ya, tapi pernah mengalami ya dan sedang berproses gitu ya, mengelola sebuah daycare. Jadi merintis kurang lebih sama 2 tahun ini gitu. Oke. Jadi Mbak Nurul ini dia adalah salah satu pemilik daycare yang berada di area Sleman ya berarti Iya tempatnya ya. betul, Sleman. Oke, boleh dong dikasih tahu tentang daycare-nya? Jadi daycare saya itu ya masih baru ya, karena masih baru otomatis bisa dibilang tantangannya ada banyak gitu. Yang pertama dari sisi pengelolaan, kemudian sisi mentraining SDM-nya, kemudian bagaimana belajar komunikasi dengan orang tua dan membuat anak-anaknya nyaman. Di samping itu ada PR besar juga nih soal fasilitas, yang namanya sesuatu yang baru kan ibaratnya improve-nya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemudian yang paling penting sih menurut saya kayak menerima kritik dan masukan dari orang tua. Itu yang membuat beberapa hal itu bikin saya terkesan sih, ibaratnya waktu di awal buka kan ibaratnya belum ada orang ya, belum ada orang sama sekali, kok ada nih ibu-ibu datang cari daycare, langsung nitipin anaknya 2 kakak beradik. Nah itu yang bikin saya agak kayak oh ya Allah, kok dia bisa ya percaya kayak gitu. Ternyata setelah saya seiring berjalannya waktu sampai sekarang anaknya masih di tempat saya, yang adiknya. Kakaknya kan udah TK ya, jadi pindah ke tempat lain. Emang komunikasi itu faktor penting sih kalau menurutku. Jadi kayak semacam meskipun ya dikatakan ada CCTV lah, ada ini itu segala macam, itu memang sarana yang ibaratnya itu benda diam. Tapi di balik itu ada kepercayaan dan komunikasi yang perlu dijaga banget lah intinya gitu. Oke. Kalau boleh tahu untuk di daycare-nya Mbak Nurul itu ada berapa anak sih sekarang? Kalau sekarang yang bulanan ada 8, kemudian yang kayak harian mingguan itu mungkin 2 anak ya, 2 anak. Jadi totalnya 10. Memang nggak pengen terlalu banyak ya, karena menurut saya itu kayak private itu bagian dari kualitas juga gitu ya. Apalagi kan bisa dibilang durasinya panjang tuh dari pagi sampai sore kayak gitu. Makanya kalau terlalu massal kok saya pribadi juga membayangkan kalau saya jadi orang tua nggak terlalu senang ya. Pertama karena misalkan banyak orang itu kan susah diatur ya, lebih susah diatur, kemudian lebih rentan konflik antar anak mungkin, kemudian dan ini tular-tularan penyakit itu bagian dari yang nggak bisa dihindari. Jadi makin banyak itu muternya makin banyak. Nah itu tantangan juga gimana caranya biar bisa mengelola gitu. Kalau jumlah pengasuhnya? Kalau jumlah pengasuhnya di tempat saya saat ini 4. Kemudian yang 1 part time. Jadi bisa dibilang 5 ya. Bundanya ada 5. Oke. Nah, usia berapa aja sih yang diterima di daycare itu? Oke, usianya dulu saya pernah ada baby ya, cuma baby itu walaupun di dalam buku pedoman buku pedoman yang Tara itu loh ya, yang dari Kemensos itu dikatakan
baby itu bisa 1:3 apa 1:4 kayak gitu. Tapi Heeh. dalam kenyataannya nggak bisa. Jadi tetap 1:1, satu baby dengan satu Satu pengasuh. pengasuh. Kalau dari sisi usaha ini kan sebenarnya agak keluar kos banyak ya karena satu orang asuh satu. Cuma ya itu tadi nggak bisa kalau baby menurut saya itu idealnya tetap 1:1. Terus kemudian kalau berawal dari situ, ketika anak ini udah besar, akhirnya kita nggak nerima baby lagi karena tantangannya cukup besar dan baby itu terus terang gampang sakit ya Iya, karena betul. imunisasinya belum lengkap. Jadi berdasarkan keputusan kami antara pengelola ya, kami pengelola kemudian dengan para bunda pendamping pengasuh, kita siap di usia 1 tahun sampai 5 tahun gitu. Itu menurut saya ideal sih Udah ya. bisa jalan lah ya minimal ya. Betul, walaupun kalau ngikut ke buku pedoman TARA itu tadi, baby itu bisa dimasukkan. Cuma kalau persepsi saya dari seorang orang tua gitu ya, paling nggak umur 1 tahun lah. Soalnya daya tahan tubuh anak-anak itu kan cepat sakit, cepat Betul. drop kayak gitu. Apalagi muter di situ lagi, Betul, virusnya iya. nggak hilang-hilang. Dan virusnya itu udah ketebak ya, batuk, pilek, demam. Udah itu terus Satu nanti. kena flu Singapura, Alhamdulillah semuanya nggak ada kena. sih, tapi ya memang siklusnya kayak gitu. Kalau Siklusnya ada gitu. satu yang demam, besoknya ada yang demam lagi kayak gitu. Nanti endingnya Misha yang demam. Oh iya benar. Endingnya bunda-bundanya yang demam. Betul. Oke. Terus selama ini nih, ini kan udah 10 kan yang saat ini, yang Iya. sebelumnya mungkin udah ada beberapa gitu Oke. ya. Pernah nggak sih ada protes yang mungkin bikin gitu? Dari mana? Dari orang orang tua. Oke. Pernah, karena menurut kami itu memang kurang kayak orang tua ini kayak belum paham betul, atau mungkin pengalaman pertama orang tua menyekolahkan anaknya di daycare. Jadi kadang lucu-lucu sih, misalkan kayak gini, kayak nego harga. Nego harga dengan permintaan yang custom banget lah, ibaratnya kita udah berusaha ya jumpalitan terus nego harga. Terus ada yang lucu lagi, misalkan anaknya nggak masuk, sakit gitu ya. Sakit kan memang dihimbau untuk istirahat di rumah. Terus nanti minta cateringnya dibungkusin. Ada ya sampai segitunya ya? Ada yang kayak gitu, walaupun cuma pisang sepotong atau apel satu kayak gitu, itu minta dibawain kayak itu karena merasa itu haknya kayak gitu ya. Kita Karena udah bayar komunikasikan gitu ya. betul, karena dengan persepsi kamu udah bayar kok nggak dapat layanan yang udah jadi haknya. Nah itu ya dia nggak salah, kami juga nggak salah, tapi jawaban kami biasanya yang memprioritaskan memang ini untuk dimakan di sini kayak gitu. Jadi nanti kalau adik masuk baru dikasihin, karena kita nggak menyediakan wadah khusus ya untuk membungkus. Namanya juga makanan, kalau misalnya siangnya dibungkusin nanti sore baru ngambil kan kualitasnya udah beda lagi, dan nggak ada divisi khusus catering itu di tempat kami ya. Jadi memang makanan tidak untuk dibawa pulang gitu misalnya, atau misalnya apalagi ya biasanya salah paham gitu kan. Kadang ada video ekspresi tuh anak-anak main sama teman-temannya, terus nanti kelihatannya kayak kesenggol dikit, tapi di kamera tuh kelihatannya lah kayak langsung jatuh nangis, padahal tuh sebenarnya cuma sentuhan. Jadi hal kayak gitu sih, maksudnya dulu itu beberapa kali kejadian, tapi kuncinya memang komunikasi dan kami usahakan memang meskipun di situ ada bunda pendamping ya, pengasuh yang setiap hari interaksi dengan orang tua, saya juga berusaha untuk mengenal satu persatu siapa saja sih kliennya kayak gitu. Jadi diusahakan paling nggak seminggu 2 kali 3 kali pas ketemu menyapa kayak gitu. Jadi ya bersahabat lah sama mereka. Kalau daycare Mbak Nurul Sabtu Minggu masuk? Tutup kebetulan. Jadi Senin Jumat aja ya? ya? Senin sampai Jumat aja. Oke, sekarang kita sebenarnya akhirnya kenapa kita mau bahas daycare itu masih berkaitan sama daycare sadis yang kemarin rame ya. Nggak boleh sebut nama, nanti dipanggil pengacaranya. Baik. Oke, kita tahu ya kejadiannya cukup besar dan akhirnya mempengaruhi mungkin semua pengasuhan anak atau penitipan anak yang ada di Jogja, Sleman, bahkan se-Indonesia gitu ya. Betul. Kerasa ya kemarin kita dipanggil dinas ya. Iya. Oke, kita bahas dulu tentang apa
apa yang terjadi di daycare itu. Kita tahu bahwa pengasuhnya, bunda-bundanya melakukan tindakan yang cukup tidak manusiawi bahkan kepada anak-anak itu, diikat, terus kemudian ternyata makanan yang dikasih tidak sesuai juga, ada yang makanannya didaur ulang gitu kan. Nah, menurut Mbak Nurul sendiri dari kasus daycare kemarin punya pandangan seperti apa? Ya, otomatis sedih ya, sedih karena sebagai orang tua itu kan tindakannya nggak manusiawi sekali. Kemudian yang kedua, sebagai selain aktivitas di daycare, saya juga sebagai pekerja juga nih, kan memang di kota kan bapak ibu sama-sama kerja, anak sama siapa, ya akhirnya larinya ke daycare gitu loh. Sebenarnya itu memang jadi solusi gitu ya, sebagai yang membantu. Kadang-kadang juga banyak kasus, misalnya ada neni melakukan kekerasan, itu juga ada. Kemudian nitip ke tetangganya lalai juga ada ya. Jadi ibaratnya semua hal itu jadi bahaya sih buat anak-anak. Jadi anak-anak kita amannya di mana gitu. Betul. Ya, jadi itu agak memprihatinkan kalau menurut saya. Kemudian kalau kasus kemarin ya kok aneh sekali ya. Saya lihat kok aneh sekali ya, apakah di situ ada CCTV atau enggak, kemudian gimana sih peran dari owner ya, dari yayasan itu sendiri, apakah staf bundanya ini di training dulu apa enggak. Kemudian kalau di psikologi kita kenal ya, misalnya kita mau merekrut orang kan harus jelas nih bibit-bibit bobotnya, latar belakangnya seperti apa, kemudian tesnya gimana ya. Meskipun tempat saya juga belum ada tesnya, tapi hal-hal aneh itu kelihatan waktu wawancara sebenarnya ya. Mungkin juga kalau kita inget-inget gitu ya, orang biasanya namanya perempuan gitu ya, kalau dia ada masalah di keluarga, larinya ke tempat kerja. Apakah para miss di tempat kemarin itu mereka berasal dari background keluarga yang harmonis atau enggak sih gitu ya? Kok kelihatannya dendaman banget, ngelihat anak-anak aktif kok malah jadi diikat lah segala macam gitu. Apakah mereka nggak bahagia dengan kehidupannya sampai ada tingkah bocah, ya namanya bocah kayak gitu ya. Namanya bocah ya pasti lari-lari, pasti ada dramanya. Terus yang namanya mecahin barang, rusak barang ya kan wajar ya di tempat saya. Kayak harus punya budget khusus tuh buat barang-barang betul. Di tempat saya aja tembok itu tuh rutin dicat karena mesti entar dicoret-coret. Ya memang begitu namanya anak-anak ya, barang rusak ya udah biasa. Tapi itu bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan, dan itu yang jadi tanda tanya saya gitu. Missnya ini kenapa melakukan itu gitu? Apakah mereka nggak di training atau membawa masalah dari keluarga ke tempat kerja? Mungkin salah satunya faktor motivasi ekonomi juga bisa jadi, tapi sekali lagi itu keliru banget sih. Tapi kalau yang dari berita itu memang katanya itu sudah mandat ya dari owner. Jadi ownernya memang sudah menentukan SOP secara lisan. SOP lisan ini kalau di dinas pendidikan nggak bisa nih. Iya, betul. Jadi mungkin memang kan kita kan sering wawancara orang ya, maksudnya wawancara calon guru, wawancara calon pengasuh, itu sebenarnya memang udah bisa kelihatan banget mana yang bisa ngopenin anak gitu ya. Mana yang memang menganggap anak cuman ya udah ini kerjaan doang gitu, itu kan kerasa banget. Tapi mungkin juga karena ownernya sendiri yang ya dia mungkin tidak terlalu peduli gitu soal-soal seperti itu. Tapi gara-gara kasus daycare itu kan orang tua jadi banyak banget yang tahulah jadi khawatir sekali, karena mereka bingung mau cari tempat aman itu di mana. Nah kalau kemarin pengaruh nggak ke itu ngaruh sekali ya dari sisi orang tua. Orang tua yang anaknya udah masuk ya, mereka udah pasti kayak curhat ke saya gitu, kayak japri chat pribadi cerita, Bun ini kok beritanya kayak gini ya, serem ya kayak gitu. Iya, jadi kita berdiskusi tentang itu. Terus juga bapak-bapaknya juga benar. Jadi kalau di tempat saya itu bundanya dan ayahnya sama-sama save kontak kami gitu. Kalau ada apa-apa misalnya bundanya nggak bisa dihubungin, ada
Nomor ayahnya darurat gitu lain ya, ya, nomor heeh. daruratnya itu ada. Jadi dua-duanya ngobrol bareng dan mungkin positifnya daycare yang muridnya masih dikit ya, kita betul-betul kenal semua gitu ya, betul-betul kenal semua, betul-betul menjaga kekeluargaan dan Eee, efeknya ya ketakutan itu ada sih, ada pasti Mhm. misalnya meskipun sambil beramah tamah tapi tetap ada pesan khusus, "Iya Bun tolong lebih didampingi lagi ya," Iya, kayak gitu-gitu. betul. Terus kemudian, kalau dari masyarakat itu yang biasanya hampir tiap hari ada yang nanya misalnya, "Kuotanya masih ada nggak? Daftarnya gimana?" Sehari itu bisa 3 sampai 5 nomor baru gitu ya, kan kami ada iklan juga Mhm. gitu, biasanya ada pertanyaan dari situ. Ini tuh hampir sebulanan, apa ya, nggak ada peminat gitu. Tapi yang Mmm, survei masih ada aja sih, maksudnya survei, random gitu ya, mendadak visit pagi-pagi gitu ya. datang, mau lihat kayak gitu, itu masih ada. Tapi kalau yang lewat online atau mungkin berita online itu lebih mengerikan ya. Jadi lebih ini, kemudian juga di lingkungan tetangga, RT, Heeh. RW, kemudian dukuh itu juga menjadi perhatian bersama. Saya sampai diundang ke acara pertemuan warga untuk Set menjelaskan. nggak lama setelah Iya, kasus itu betul, nggak naik ya? lama, itu paling cuma seminggu setelah kasusnya gitu ya, Mhm. sampai menjelaskan apa sih, yang terjadi di dalam rumah, kayak gitu. Karena kan ngasuh anak-anak gitu ya. Jadi, ya ibaratnya para bapak-bapak nih, bapak-bapak senior ya, bapak-bapak yang udah 50-an ke atas itu warga lah katakanlah, mereka juga udah punya cucu, mereka juga bercerita, "Ya anak-anak memang seperti itu Bu, betul," gitu. Tapi kan memang kita nggak melakukan kekerasan, ya memang kami nggak melakukan kekerasan gitu ya. Jadi, antara orang tua yang sudah masuk, kemudian masyarakat yang, membutuhkan ya ibaratnya mereka yang mencari berkurang, kemudian dari orang tua juga sekarang juga sensitif sih, misalnya anaknya kenapa gitu ya, mereka langsung bertanya, "Ini tuh Mmm. kenapa sih? Apalagi berantem atau seperti apa?" Kayak itu. Jadi memang lebih kritis sih, lebih Iya benar. kritis. Memang setelah kasus daycare itu bahkan mereka nggak cuman cari daycare gitu ya yang Iya, akhirnya jadi berubah ya pandangannya. iya, Nyari sekolah pun juga oke, sama. Jadi sama. tuntutannya sekarang banyak yang minta CCTV live CCTV, gitu. mhm. Cuman memang kayaknya kalau CCTV live itu, malah bikin overthinking jadinya. Iya, Bikin orang tua overthinking apalagi betul. kalau lihatnya sepotong-sepotong, Iya, di sisi lain juga bikin pengasuh bingung. bingung. Untuk mengasuhnya takutnya tindakan yang sebenarnya untuk stimulasi nanti dikira hal yang tidak baik atau Iya, betul. kasar gitu. Nah, kita bahas masalah yang kemarin kita dipanggil dinas. Oke. Kita ngomongin karena semenjak masalah kasus daycare di Jogja itu ada Mhm, narasi atau berita yang mengenai bahwa daycare tersebut mmm, tidak berizin mhm, gitu. Nah, saya juga dipanggil nih, mhm. sekolah saya tidak ada daycare tapi kita punya full day class yang which is Iya, anak-anak itu sampai sore. Kita juga dipanggil oleh Dinas Pendidikan iya, Sleman untuk segera mengurus izin. Nah, izinnya, betul. kalau dari Mbak Nurul sendiri gimana tuh? Oke, ini point of view daycare yang masih proses ya. Jadi izin itu, apa namanya, izin itu, bukan perkara kita datang kita minta izin, tapi sebenarnya perizinan itu semuanya adalah berkas birokrasi di atas kertas ya. Administrasi Betul, ya? berkasnya administrasi. Sebetulnya, kalau boleh berbicara ekstrim ya, ada izin itu juga nggak jaminan kok akan Mhm. menjaga kualitas gitu ya. Ada CCTV nggak ada jaminan. Namanya orang baik ya itu memang karakternya dia baik, yang namanya kejadian insiden kan pasti ada ya orang kadang-kadang ada aja anak yang datang terus kepalanya benjol ditanyain kenapa, "Iya ini di rumah kenapa?" gitu ya, maksudnya di rumah juga bisa Iya, terjadi gitu betul ya. betul. Terus perkara perizinan itu memang semuanya itu, urusan birokrasi gitu ya, di mana birokrasi banyak sekali ya kalau kita ngelihat standarnya ada 9 atau 8 dan satu itu lampirannya juga banyak 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 gitu ya. sekali. Jadi tempat kami itu, nggak lama dari kejadian, daycare yang di Jogja itu juga udah dikunjungi sama Himpaudi dan juga penilik dari kelurahan. Jadi Mmm. menanyakan proses perizinannya sampai mana, sebenarnya kami udah pernah datang dulu ke
ke Dinas Pendidikan Sleman ya. Hmm. Kami pernah datang ke sana terus disuruh pulang lagi gara-gara Karena? belum 2 tahun Oh gitu iya, ya. Jadi benar. Standarnya 3 tahun kalau nggak salah ya. oh 3 tahun jadi Iya. jadi bingung juga ya ini mau ngurus segera tapi kok apa ya antara disuruh maju tapi nanti dulu gitu ya. Heeh. Bahkan ada loh kalau nggak salah saya ngobrol dengan teman saya yang di kota lain Hmm. dari dinas pendidikannya itu ada minimal anaknya. Ada minimal anaknya kalau nggak salah berapa ya dia bilang 15 atau berapa belas gitu. Itu yang membuat lama untuk proses pengujian karena ada satu poin yang belum tercukupi gitu ya. Kalau saya nggak mengalami ya kemarin memang disuruh pulang lagi tapi itu kami datang waktu 2025 ya jadi jauh-jauh hari sebelum ada case di Case-nya kemarin Jogja kayak gitu kemarin, ya ya. betul dan itu memang perkara administrasi sekali di mana kalau mengerjakan itu kita jadi dilema dong terus terang ya kita jadi dilema dengan sumber daya SDM yang sedikit ini harus kemana dulu nih fokus ke ngurusin anaknya dulu apa fokus ke administrasinya dulu karena jujur staf kelihatannya butuh satu orang staf yang Betul. fokus ke Butuh satu orang administrasi khusus yang ngurusin betul ya segala jenis iya karena kalau paper-paper gitu. bunda missnya pengasuhnya yang ngerjain itu nggak akan selesai udah pasti karena mereka kan tenaga teknis ya sebenarnya masalah ngurusin anak-anak mereka telaten banget ngopeni kayak gitu terus sabar keibuan tapi nih disuruh ngerjain administrasi ya kelihatannya nggak akan selesai dan butuh staf khusus ya untuk administrasinya Dibuka loh iya kan. benar Staf khusus ngurus perizinan. benar Betul. betul Memang akhirnya hanya perkara administrasi iya terkait iya perizinan karena yang berizin pun belum tentu juga mungkin diawasi ya iya atau didatengin setiap berapa bulan sekali betul sidak lah ibaratnya kayak gitu untuk tahu apakah kualitasnya memang sesuai sama yang iya ditulis. Deker ada kurikulum nggak sih? Harus mencantumkan kurikulum? Kalau di KBLI-nya kami masuknya ke PAUD non formal, ya tetap diminta ada kurikulum gitu. Tapi maksudnya selama ini sih memang mengikuti. Kadang saya minta ke orang tua ada request apa, kegiatan apa. Jadi sebenarnya fleksibel gitu loh. Anaknya lagi pada suka apa. Kebetulan di tempat kami itu cowok-cowok gitu ya. Jadi permainan-permainan ataupun kegiatan yang agak feminin udah pasti nggak terlalu diminatin kan kayak boneka-bonekaan kayak itu biasanya nggak terlalu suka mereka jadi mainannya mobil kegiatannya nggak maco-maco bola seperti itu misalnya itu tergantung dengan kadang-kadang memang saya mengajak diskusi orang tua ada apa ya bun kira-kira anaknya di rumah lagi suka apa kan lebih gampang ya kalau di rumah lagi suka apa di sekolah kita kondisikan dan bahkan kalau misalnya ada satu anak nih dia lagi suka Hulk gitu ya nanti teman yang lain juga sama semuanya suka gitu ya bawa jam tangan Hulk lah mainan Hulk apa segala macam tapi memang kalau dari dinas mereka ada ya satu poin tentang kurikulum gitu kami sejauh ini sudah koordinasi lah dengan TPA yang terdekat kan ada ya poin di situ mengatakan bahwa rekomendasi dari PAUD terdekat kayak gitu udah mulai menjalin komunikasi dengan lainnya dan sambil belajar juga sebenarnya kurikulum yang diminta kurikulum yang seperti apa sih tadinya saya mikir ya kan saya juga udah terbiasa ya dengan urusan administrasi di kampus misalnya tapi ternyata kurikulumnya rumit juga rumit banget susah sih jujur sekali ya sebenarnya bukan nggak mau bikin izin ya ibaratnya betul iya tapi memang administrasinya itu terlalu administratif untuk sesuatu yang kayak kalau deker itu kan sebenarnya lebih banyak teknis ya jadi ya kayak kurikulum harus ngikut kurikulum mana kadang ada yang udah deep learning ada yang kurikulum merdeka gitu. Terus apalagi anak nggak banyak kan yang tadi kita ngikutin sebenarnya maunya apa. Nah itu nggak bisa, agak sulit sulit ya. Jadi saya kok khawatirnya gini ya, antara yang diajukan dengan yang realita ujung-ujungnya beda gitu loh. Karena kan ini kan standarnya jadi mengikuti standar dari administrasi itu gitu. Namanya orang Indonesia pinter-pinter ya. Iya, yang penting lolos. Yang penting lolos kayak itu karena izin itu juga salah satu buktinya kan ada nomor NPSN-nya ya kalau nggak salah. Jadi kayak jangan menjadikan itu jadi goal terakhir gitu loh. Jadi melupakan kualitasnya yang sebelum pengajuan izin bagus tapi ketika nomor itu udah selesai udah jadi agak kendor kayak itu kan sayang banget. Tapi memang gara-gara kasus kemarin
Oke, kita benar-benar dipaksa untuk mengikuti Iya, betul. administrasi itu. Mm-mm. Oke sih, ada lagi Pak? Coba saya pertanyaan dari saya. Soal daycare itu kalau di tempat Mbak itu sebenarnya akan bervisi seperti apa sih? Mungkin mencetak anak yang seperti ini atau gimana? Kalau di tempat kami fokusnya ke arah kemandirian ya. Jadi memang beberapa anak itu masuk ketika mereka banyak masalah sih sebenarnya ya, kayak misalnya speech delay itu ada aja gitu ya, kemudian nggak bisa ngapain gitu ya, cepat nangis, kurang mandiri, itu biasanya masalah yang awal-awal anak-anak itu tuh baru-baru banget datang itu terjadi gitu. Tapi biasanya kalau sudah pembiasaan kurang lebih 2 minggu, 1 bulan, mereka lebih mandiri. Jadi misalnya kalau pagi itu kan sebenarnya ritme kegiatan di daycare itu aja ya, dari pagi, kemudian ada makan, kemudian kegiatan. Nah, yang lucu ini adalah momen di toilet training gitu ya. Jadi itu kayak semacam drama di setiap rumah tangga nggak sih, toilet training kalau punya anak-anak ya. Iya, jadi toilet training ini penting banget sih, sebenarnya penting banget untuk anaknya udah siap. Nah, kalau anaknya nggak siap tapi udah gede itu kan jadi masalah juga ya, Iya, itu masalah susah juga, itu. betul. Apalagi kalau misalkan di usia tertentu, kalau dari perspektif muslim kan ada najis ya, maksudnya ada najis ketika anak itu tuh mungkin pipis pas nggak di tempatnya dan benar-benar harus disucikan. Nah, kebetulan di tempat kami mayoritas muslim, jadi kami juga ngajarin tentang gimana caranya bersuci seperti itu, dan paling nggak butuh sebulanan lah untuk mereka paham dengan ritme kegiatan, pagi makan, belajar, bermain gitu ya, nanti siang toilet training, tidur, sorenya mandi dan main lagi gitu. Jadi fokusnya ke arah kemandirian gitu. Kayak dari aku ya, sebagai pemilik daycare, apa harapanmu untuk orang tua ke depannya dan juga dinas pendidikan? Oke. Ya, kamu bisa seolah-olah kamu sedang ngomong dengan mereka melalui kamera. Oke. Ke kamera. Sebentar, berpikir sebentar ya. Oke, untuk orang tua ada gambaran, untuk dinas. Oke, ya, baik, saya coba jawab ya. Jadi kalau untuk para orang tua, meskipun ada berita seperti itu, dimohon kita waspada, itu perlu ya, waspada perlu, kenal dengan anak kita ini dititipinya di mana sih, kemudian fasilitasnya apa, kemudian orang-orang yang di sana itu gimana gitu ya. Jadi sebetulnya daycare itu lebih senang ketika orang tua juga terbuka. Sukanya apa sih anak-anak di rumah, dikomunikasikan. Lagi sakit atau sehat dikomunikasikan gitu ya. Jadi lebih enak kalau orang tua itu terbuka. Jadi jangan orang tua itu kadang-kadang bisa bilang iya nggak apa-apa, tapi setelah itu ternyata gerundel di belakang. Itu kan jadi masalah baru ya. Akan sangat baik jika di awal itu memang betul-betul berkomunikasi, betul-betul terbuka, kritis nggak apa-apa, kita juga seneng gitu ya, kita juga seneng kalau ada orang tua kritis, tandanya orang tuanya perhatian gitu, dan akan lebih mudah untuk membentuk karakter anak gitu. Jadi antara yang di rumah dengan di daycare diajarin apa itu bisa selaras gitu. Kalau untuk dinas ya mungkin ya mungkin sebetulnya kan perizinan itu betul sekali bukan masalah, kami tidak mau mengurus perizinan. Yang pertama perlu dipahami bahwa perizinan itu sifatnya adalah birokrasi ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi lebih ke masalah teknis gitu. Dari saya sendiri sebenarnya agak merasa heran apakah apakah masalah teknis itu akan selalu bisa diatasi dengan birokrasi. Jadi mungkin jika bisa ditinjau kembalilah aturan-aturan itu, kemudian standar-standar itu. Jadi bagaimana caranya dari esensi substansi per masing-masing standar itu tidak hilang, tapi proses untuk pengerjaannya bisa dibuat bukan minimalis ya, tapi lebih informatif dan mungkin ujung-ujungnya nggak perlu halaman banyak-banyak lah, gampang gitu. Lebih efektif seperti itu gitu. Dan mungkin ya sosialisasi juga penting sih kalau menurut saya. Oke, tadi adalah podcast antara saya dan Mbak Nurul. Semoga bisa membantu orang tua juga bisa melihat dari point of view seorang pemilik daycare gitu ya.
Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.